La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati seluruh pimpinan, pengasuh, ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karomah, Kiai Muktafi yang sudah menyampaikan sambutan, Kiai Mahmud, juga seluruh pimpinan yang lain, Kiai, Bunyai, juga Kiai Soleh dari Pasuruan. Oh, ini tanggo kali ini. Juga para ustadz, para ustadzah, para santri, para mahasiswa. Mahasiswa ini komunitas masyarakat yang spesial. Jadi sebisanya ini pengerannya kagum mahasiswa. Nah, Tuhan itu kan yang maha kuasa, maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Nega mosona nega maha siswa. Jadi paling cangkonang nega ke mahasiswa nega. Mesti tak usah maha nega. Karena apa tanya? Alhamdulillah saya bisa hadir di malam hari ini di tengah-tengah keluarga besar Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karomah. Sekaligus ini saya dapat informasi bahwa malam ini adalah acara yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Darul Lughah wal Karomah atau IMADA. Alhamdulillah Darul Lughah wal Karomah sudah punya banyak alumni yang sekarang belajar di perguruan tinggi bahkan se-Indonesia. Bodi dari Jakarta, kamu masih dari Jakarta. Keng bisa omong betul lagi. Takut lah kelupain. Ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya dan lain-lain tempat. Saya rasa ini adalah sungguh satu karunia karena tidak semua pondok pesantren itu alumninya tersebar di berbagai macam perguruan tinggi. Dan ini penting hari-hari ini karena apa? Karena santri yang ada di perguruan tinggi memiliki mengemban tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena kalau kita membaca realita kehidupan keagamaan secara nasional yang kita saksikan baik di televisi maupun di media, di website, di berbagai macam media sosial misalnya, banyak sekali tema-tema agama itu, kajian-kajian agama itu yang disampaikan oleh orang-orang yang hakikatnya tidak terlalu cukup punya kemampuan dalam hal bidang agama. Ini yang kita miris. Kadang-kadang di televisi kita saksikan para mubaligh, para da'i, mereka yang bergelar kiai haji di televisi. Tetapi sebenarnya kemampuan agamanya tidak cukup mumpuni. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa pada suatu saat nanti akan datang tahun-tahun yang penuh tipuan. Sanawat khudda'at. Satakunu fi ummati sanawat khudda'at. Akan datang kepada umatku ini tahun-tahun yang penuh tipuan. Apa itu? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, dan yang terakhir wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Pernah baca enggak hadis itu? Wakila ma hiya ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Siapa ruwaibidah itu? Akan datang masa-masa yang penuh tipuan. Yang terakhir itu adalah orang berbicara dari kelompok ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu? Ar-rajulu tafih, orang yang tidak punya cukup kemampuan dalam bidang agama, yatakallamu fi amril amah, tapi dia ngomong apa saja seakan-akan dia menguasai semua masalah. Ini ada apa enggak nih? Banyak. Karena saya terus terang memberikan dorongan support. Wacana itu harus diambil oleh santri-santri yang sekarang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Siap apa enggak? Siap.
Jadi yang jadi mubalik di televisi nanti harus orang-orang yang ada sekarang ini. Siap apa enggak? Mendak tua kakek Mahmud nanti mak lekas lulu, mak lekas maju deh. Mak keramat begini kan. Anda lihat saja tuh ada orang ngomong soal ada orang yang bergerak kiai disuruh mentasrif kafara yukafiru kufron. Pernah lihat nggak di televisi? Atau kalau di sini kan anak ibtidaiyah kan tahu kalau kafara yakfuru kan iya. Kalau yukafiru berarti kan kafara yukafiru. Tapi masdarnya bukan gufron tapi takfir. Itu kan hal-hal yang sangat elementer yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Tetapi sekarang ada seorang tokoh mengklaim dirinya kiai, mentasrif di depan televisi nasional kafara yukafiru kufron. Nah kalau soal yang remeh-temeh itu tidak bisa, bagaimana dia menafsirkan Al-Quran yang penuh dengan mansus, yang penuh dengan muhkam, mutasyabih, nasakh, mansukh, pasti nggak tahu. Itulah yang saya katakan sekarang ini wacana keagamaan kita diisi oleh orang-orang ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amma, yang dia ngomong apa saja seakan-akan dia ahli di semua bidang, tapi kafara yukafiru kufran. Ini tantangan bagi kita semua. Karena itu santri-santri yang kuliah harus jadi santri-santri yang tetap santri meskipun tinggal di Jakarta. Siap ya? Mak pas di Jakarta pas obun ecet merah deh. Sampai dimanapun berada jiwa santri itu harus tetap tertanam di dalam jiwa kita. Ini paling penting yang saya kira ini mesti kita jadikan prioritas. Karena apa? Karena terus terang aja keindonesiaan kita ini, kita ngomong serius ya, keindonesiaan kita ini adalah gabungan dari kaum santri dan kaum nasionalis. Indonesia itu dibangun oleh dua kekuatan besar, dua golongan besar. Siapa itu? Golongan ulama, golongan umat Islam, dan golongan kaum nasionalis. Tetapi kita saksikan sekarang golongan umat Islam, golongan santri terpinggirkan dari peta perpolitikan nasional. Kenapa? Karena para santri ini kan pas CEO mereka di urusan-urusan yang remeh-temeh tadi itu. Dia mesti mengembangkan dirinya menjadi seorang yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Menjadi politisi di pesekan peniat penotok menjadi politisi sehandal. Menjadi pengusaha pengotot, pesekan, pegiat, menjadi pengusaha papan atas gitu. Pesena tak bisa ebiton. Kalau jadi pejabat pemerintah, dia harus gunakan seluruh kekuatannya itu, kewenangannya untuk tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Dia mesti jadikan ilmunya yang dia pelajari selama di pesantren itu sebagai wahana, sebagai cara, sebagai alat bagi dia itu untuk bagaimana memimpin dengan cara yang baik. Untuk dimubalik, jadi kiai ya gunakan, perluas dakwahnya itu. Semakin dakwah sudah macam-macam. Sekarang saya senang ini, jarang-jarang ini ada acara pengajian seperti ini, ada videonya terus live ya. Biasanya juga live di Facebook, di Instagram, karena memang tuntutan zaman sekarang seperti itu. Dakwah sudah tidak cukup hanya melalui di atas panggung lalu yang lain mendengarkan hanya di forum itu saja. Sekarang sudah ada streaming. Harus ada adik-adik kita yang ahli di bidang web design ya, yang membuat tampilan-tampilan video itu lebih menarik. Nanti kalimat-kalimat thayyibah ya, petuah-petuah yang baik dari kiai-kiai, dicari mana bagian yang terbaik, dipotong, durasi waktunya 1 menit, 2 menit, disebarkan seluas-luasnya melalui Instagram, melalui Twitter, melalui grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itu adalah media dakwah yang menjadi tantangan kita. Dan kita terus terang tidak cukup punya orang yang punya kemampuan di bidang itu. Adik-adik siap tidak mengisi ruang yang kosong itu? Alhamdulillah, mun santri Kakek Mahmud mesti siap nih guys. Saya kira itu yang paling penting. Saya terus terang senang, saya ini tadi sebenarnya tidak tahu kalau ada acara ini. Terus terang saja, saya mau mampir sekedar ingin kalau minta kopi secangkir aroko
dulencer terus mau pergi ke tempat yang lain, ternyata ada acara ini pas suruh nyambut 5 menit kan ini monteng Madura efek gak kauk nih kan nyaman. Tapi karena saya berteman baik dengan Kiai Mahmud, dengan Kiai Muktafi, dengan Ustadz Mahrus, dengan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum wal Karamah, saya senang bisa silaturahim dengan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan nanti yang hadir di depan saya ini menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh. Nggak usah milih-milih jadi apa. Jadi apapun nantinya harus menjadi pejuang Islam yang tangguh. Udah saya jadi politisi, jadi presiden mah, udah saya jadi modin. Bu modin ini gak penting loh. Saya paling oneng beneran de anyar nih gak modin ya kan. Gini mah punten. Yang dikasih tahu pertama kali, oh ada orang meninggal, berarti kan pada janda baru ini. Paling oneng pertama ini kan modin nih gak penting. Saya jadi kepala desa, jadi guru, jadi ustadz. Jadikan profesi yang Anda lakukan sebagai cara, sebagai alat kita berjuang untuk menegakkan Islam, khususnya Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Karena belum tentu yang kita lakukan itulah seekrat tuban pangeran Allah Subhanahu wa taala. Kul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Orang bisa jadi kiai, bisa jadi ustaz, jadi guru, jadi DPR enggak mulai nih. Tak remare jadi DPR nih. Epene terus biar yang sudah mukti mulai nih. Alhamdulillah nih. Udah jadi, nah apa harus kita jadikan jabatan kita ini untuk menyeru, menjadi dai ya, menjadi penolong agamanya Allah. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita semua, siapa yang menolong agamanya Allah, maka nanti Allah pasti menolong kita. Siap menjadi pejuang Allah? Siap menjadi pejuang agamanya Allah? Enggak kampanye deh maksudnya. Yang siap milih saya, Ki Apit pemilu bola negara. Beki memang ada entek 2024. Saya kira itu apa sekedar efek kauk, sekedar namanya mana sambutan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya bisa bersilaturahim, bertemu langsung dengan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum wal Karamah. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa menjadi semakin memperkuat tali silaturahim di antara kita semua. Dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan inspirasi ya dari semangat anak-anak muda ini kelak nantinya yang meneruskan perjuangan kami yang sudah senior ini, yang sudah sepuh ini adalah adik-adik semua. Adik-adik harus menyiapkan diri untuk suatu saat nanti pasti akan tiba waktunya akan menjadi penerus perjuangan kami-kami yang sudah tidak ada nanti. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.